Padang, Sumatera Barat, pemirsa, di mana seorang polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh rekannya sesama polisi. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono mengatakan, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ashari, tewas akibat adanya 2 luka tembak di bagian kepala. Hal tersebut disampaikan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat. Kapolda menjelaskan saat kejadian, korban sedang mengambil ponselnya yang tertinggal di dalam mobilnya. Kemudian pelaku langsung menembak korban dari bagian belakang dengan jarak dekat. Setelah mendengar bunyi tembakan itu, beberapa personel Satreskrim Polres Solok Selatan langsung keluar untuk memastikan apa yang terjadi. Setelah melakukan penembakan itu, pelaku pun langsung menuju ke Kota Padang dan menyerahkan diri kepada Propam Polda Sumatera Barat. Tak lama kemudian, pelaku langsung menyerahkan diri kepada Mapolda Sumatera Barat. Sementara itu, terkait dengan barang bukti yang diamankan polisi, diantaranya mobil tersangka dan senjata yang digunakan untuk menembak korban. Masikan pelakunya tunggal, karunya antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali. Mengenai bagian pelipis dan pipi, menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15, itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Dan untuk melihat bagaimana perkembangan atas kasus ini, kita akan langsung bergabung dengan kontributor BTV, ada rekan Delvi Neski langsung dari Polda Sumatera Barat. Selamat sore Delvi, mungkin bisa Anda jelaskan pertama kali terkait dengan bagaimana sebenarnya kronologi terjadinya peristiwa polisi tembak polisi di Polres Solok Selatan ini, Delvi? Kejadian ini terjadi pada pukul 12 lebih, jam 1 kurang waktu Indonesia Barat, subuh dini hari. Itu terjadi di Polres Kabupaten Solok Selatan. Nah, kejadian ini tidak diketahui oleh anggota lainnya karena saksi waktu itu cuma ada 5 orang di Polres tersebut, Zoya. Nah, kejadian ini Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Rianto Ulil Ashar, itu ditembak oleh Kabak-Op Polres Solok Selatan, AKPB Datang Iskandar, Zoya. Nah, kejadian ini sangat membuat pihak kepolisian atau Kapolda Sumatera Barat sangat mengecam hal ini. Nah, tadi siang dilakukan serah terima dan mengantar jenazah korban itu ke Makassar, itu melalui pesawat udara, Zoya. Baik, kemudian apakah sudah ada informasi apa sebenarnya yang menjadi konflik antara kedua pihak ini, antara korban dan juga pelaku hingga terjadi insiden tembak-menembak? Apakah langsung ditembak atau sempat terjadi pertikaian terlebih dahulu? Ya, begini Zoya. Jadi ketika penembakannya terjadi, ini dari keterangan Kapolda Sumatera Barat tadi, itu pihak Kasat Reskrim ini merazia galian C yang ada di Solok Selatan tersebut. Nah, ketika galian C ini dibawalah ada beberapa tersangka oleh Kasat Reskrim ini ke Polresta ini. Nah, Kasat Reskrim ini ditelepon oleh Kabak-Op di mana atau kenapa harus dirazia. Nah, ketika hari itu juga pagi itu Kabak-Op ini langsung mendatangi ke Polres dan mendatangi Kasat Reskrim ini ke ruangannya. Nah, ketika itu Kasat Reskrim ini ada yang mau diambil ke mobilnya, itu sebuah handphone. Nah, ketika berjalan ke mobilnya itu, Kabak-Op langsung menembak dari belakang Kasat Reskrim ini. Nah, mengenai
ditembak dengan 2 peluru mengenai pelipis mata bagian sini, dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat, Zoya. Baik, informasi terakhir yang kami himpun juga bahwa pelaku langsung menyerahkan diri kepada Polda Sumbar dan diperiksa oleh Propam di sana. Apakah proses pemeriksaan terhadap pelaku sampai dengan saat ini sudah selesai, Delvi? Ya, sejak kejadian subuh dini hari itu, tersangka ini langsung mendatangi Kapolda Sumatera Barat, itu Propam Polda Sumatera Barat, untuk menyerahkan diri. Nah, dari menyerahkan diri ini belum jelas motifnya apa, karena menurut Kapolda Sumatera Barat tadi masih dalam penyelidikan, Zoya. Jadi hari ini kami awak media masih menunggu apa motifnya ini, Zoya. Baik, artinya proses pemeriksaan terhadap pelaku di Propam Polda Sumatera Barat masih berlangsung ya. Baik. Terima kasih untuk laporan langsung Anda, kontributor BTV rekan Delvin Elski. Hari ini masih dilakukan penyelidikan, saya. Baik, terima kasih rekan Delvin Elski. Kami akan nantikan bagaimana update perkembangan terbaru dari kasus ini. Selamat kembali bertugas.